Baik Kakak Fasilaswas, karena waktu sudah menunjukkan pukul 9:04 untuk acara sekolah Fasil 3 hari ini akan saya mulai. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita ucapkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa berkumpul pada pagi hari ini. Selamat datang para hadirin sekalian. Sebelumnya dimohon untuk para kakak Fasil Aspas untuk mengaktifkan fitur kamera dan menonaktifkan fitur mikrofonnya karena acara sekolah Fasil 3 akan segera dimulai. Tetapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Baik, berdoa selesai. Sebelumnya yang saya hormati Kak Muhammad Habib Alvinur Rahman, APMM selaku Ketua Umum KPM UNJ, Kak Muhammad Kotrunada selaku pembicara pada Sekolah 3 Fasil Asfas, serta Kakak Fasil Asfas OAB KPM UNJ yang saya banggakan. Sebelum itu juga izinkan saya memperkenalkan diri, saya Syifa Kalistandayani, selaku Master of Ceremony yang akan memandu acara kita pada pagi hari ini dengan topik teknik presentasi. Tanpa berlama-lama, izinkan saya untuk membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama ada pembukaan dan pembacaan doa, dilanjut oleh dokumentasi awal, lalu ada perkenalan dan pembacaan CV moderator dan pembicara, lalu akan ada pemaparan materi yaitu teknik presentasi, lalu akan ada sesi tanya jawab dan diskusi, pembacaan kesimpulan, penyerahan sertifikat pembicara dan moderator, dokumentasi akhir, dan penutup. Selanjutnya kita akan melakukan dokumentasi awal kepada Kakak Fasil Asfas. Dipersilakan untuk mengaktifkan fitur kameranya. Saya tunggu hingga pukul 9:07. Oke, baik. Sesi dokumentasi akan saya pandu. Untuk slide yang pertama, satu, dua, tiga. Selanjutnya untuk slide kedua, satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Dan untuk selanjutnya kita akan memasuki ke acara inti. Namun kali ini bukan saya yang akan memandu, akan ada kakak moderator yang keren banget nih. Namun sebelum itu, saya akan membacakan CV moderator kita pada hari ini. Kepada kakak operator, boleh tolong ditampilkan CV moderator kita. Baik, moderator kita kali ini bernama Karaihana Aulia Shifa. Beliau merupakan mahasiswi pendidikan fisika di Universitas Negeri Jakarta dengan pengalaman luas dan dalam kepemimpinan, event organizer, public speaking, dan community. Kemampuan Karaihana memiliki kemampuan hard skill yaitu software administrasi, Microsoft Office,
copywriting, content creator, dan bahasa Inggris. Selain itu memiliki kemampuan dalam soft skill yaitu leadership, communication, event management, time management, kreatif, dan teamwork. Pendidikan Karaihana yang saat ini tempuh yaitu di jurusan Pendidikan Fisika Universitas Negeri Jakarta. Organisasi Karaihana yang ikuti saat ini yaitu menjadi Kepala Departemen Pendidikan dan Keilmiahan di Badan Eksekutif Mahasiswa Program Studi Pendidikan Fisika dan menjadi staf Divisi Perencanaan dan Pengembangan Penelitian di Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta. Selain itu, Karaihana memiliki pengalaman kepanitiaan, MC ataupun menjadi moderator, yaitu pernah menjadi ketua pelaksana seminar keilmiahan dan hasil penelitian Expo 19 KPM 2025, menjadi koordinator acara Youth Leadership Training FKUNJ 2025, ketua pelaksana PKKMB Pendidikan Fisika 2024, ketua pelaksana Family Day Desa Binaan 2024, dan masih banyak lagi pengalaman kepanitiaan yang Karai pernah ikuti. Selain itu, Karai juga memiliki prestasi, yaitu yaitu meraih harapan 2 menulis monolog dengan judul Pisang Rebus pada Rektor Cup Seni UNJ 2024, juara 1 dalam penulisan karya ilmiah bidang fisika untuk PIPA di SMA Muhammadiyah 2 Jakarta, dan menjadi penulis dari antologi 2 cerita pendek. Selain itu, Karai juga pernah menulis karya tulis ilmiah, yaitu dengan judul Pemanfaatan Kulit Jeruk Purut dan batang sereh sebagai spray anti nyamuk dalam mengurangi gigitan nyamuk, dan masih ada banyak lagi karya tulis yang Karai pernah tulis. Oke, mari kita langsung aja nih, kita panggil kakak moderator kita pada pagi hari ini. Untuk Karai, apakah sudah terhubung? Halo, sudah terhubung. Suara aku kedengeran nggak ya? Kedengaran kabar Kak. Karai gimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah baik. Masih Al- gimana? Alhamdulillah baik juga Kak. Nah, Karai udah siap Kak untuk memandu pada acara Sekolah 3 Fasil Aswas hari ini? Pastinya siap banget sih kalau untuk pagi hari ini. Oke, baik. Tanpa berlama-lama lagi, kami persilakan kepada Karehana selaku moderator untuk memandu acara Sekolah 3 Fasil Aswas dengan topik teknik presentasi. Kepada Karai, kami persilakan. Oke, baik. Terima kasih banyak ya kepada Siva kakak yang siap dalam acara. Selamat pagi kakak-kakak Fasil Aswas. Selamat datang di sekolah Fasil Aswas 3 dan saya Rano Siva sangat bersemangat gitu ya untuk menjadi bagian dari acara yang luar biasa hari ini tentunya. Dan tentunya seperti biasa saya tidak sendiri karena saya ditemani oleh seseorang yang luar biasa juga, kece juga, yang pastinya sudah lebih dekat gitu ya dengan kita. Kepada kakak panitia mungkin bisa ditampilkan nih untuk materi kita pada hari ini. Oke, hari ini kita ditemani dengan Muhammad Kodron Nada Musidan yang biasa dipanggil Kak Kodron nih. Kak Kodron merupakan mahasiswa teknik mesin Universitas Negeri Jakarta dengan ketertarikan yang besar pada bidang energi terbarukan dan inovasi teknologi berkelanjutan. Saat ini Kak Kodron juga sedang menjalani magang sebagai drafter di PT Pustek Yeti, di mana Kak Kodron turut berkontribusi dalam proyek jaringan gas rumah tangga di wilayah Depok, Bogor, dan Bekasi. Nah, selain aktif di bidang akademik dan profesional, Kak Kotrun juga aktif gitu ya berorganisasi, pernah menjadi staf Divisi Pengembangan Sumber Daya Alam anggota di kelompok peneliti muda UNJ, serta telah berpartisipasi dalam berbagai pengembangan dan kepentingan kampus tentunya. Nah, prestasi Kak Kotrun juga nggak kalah membanggakan, di antaranya dinobatkan sebagai mahasiswa berprestasi 2 tingkat universitas, mahasiswa berprestasi utama Fakultas Teknik, serta mahasiswa berprestasi favorit Fakultas Teknik Universitas Jakarta pada tahun 2025. Dan tidak hanya itu, beliau Sakotron juga telah menghasilkan berbagai karya ilmiah dan inovasi
seperti optimalisasi pembangkit listrik hybrid surya dan uap memanfaatkan baterai thermal dan termostat yaitu termos pengukur kalori sebagai solusi pencegahan diabetes yang mencerminkan semangatnya dalam menghadirkan solusi teknologi untuk berkelanjutan lingkungan dan kesehatan. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah membantu. Bisa ditutup nih. Baik, tanpa berpanjang lebar, mari kita sambut dengan hangat Kak Kotrun. Apakah sudah membersama kami dalam Zoom? Halo, sudah. Kedengar nggak suaranya? Cukup kecil tapi terdengar. Bentar ya, coba saya ubah ininya dulu. Halo, halo. Oke, Oke, jelas? terdengar, terdengar Kak. Oke, Baik, mungkin langsung saja kepada Kak Kotrun di Persia. oke. Sebelumnya aku mau izin share screen dulu ya. Udah kelihatan belum PPT-nya? Sudah terlihat Kak? Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ya teman-teman semua, Fasil Asfas yang keren banget nih. Udah bersedia gitu ya. Membimbing para anggota-anggota baru KPM UNJ dan kebetulan juga udah masuk di Pera 2 ya kemarin ya. Dan 2 minggu lagi juga bakal ada yang namanya presentasi dari proposal uh, karya tulis gitu ya. Dan tentunya di sini aku akan menyampaikan materi tentang teknik presentasi di mana kita di sini bakal sharing-sharing tentang ya kira-kira mungkin lebih ke di lapangannya kali ya tentang studi kasus atau hal-hal lain ketika di pra OAB atau di pas OAB ketika presentasi gitu. Berhubung aku juga PJ OAB tahun 2023 dan jadi fasil di 2024 jadi ya sedikit-sedikit paham lah tentang gimana sih presentasi ini ketika di Pratiga dan di pas OAB kayak gitu. Nah, mungkin sebelumnya teman-teman pasti udah pada tahu ya tentang presentasi dan di sini aku cuman mau menjelaskan secara singkat aja kalau misalnya presentasi itu berbicara gitu ya atau berkomunikasi di hadapan publik gitu ya di banyak orang tujuannya ya supaya kita bisa menyampaikan ide atau gagasan kita kepada yang lain gitu ya. Di mana dalam penyampaian gagasan ini atau ide ini harus disampaikan secara baik kayak gitu. Dan tentunya harus menggunakan bahasa yang jelas dan harus dipahami juga oleh audiens kayak gitu. Nah, jadi di dalam presentasi itu seenggaknya ada 3 komponen nih. Yang pertama yaitu ada komunikator, yaitu orang yang menyampaikan pesan atau memberikan materi kayak gitu. Lalu komunikator ini tentunya bisa juga menyampaikan materi ini dalam bentuk media, bisa slide atau PPT, terus kemudian poster, terus kemudian alat peraga dan lain sebagainya yang memang memudahkan si komunikator atau presenter ini menjelaskan kayak gitu. Dan tentunya satu lagi yaitu ada juga audiens. Ya kan pasti kalau kita presentasi selalu ada audiens yang namanya komunikasi juga itu ada komunikasi juga itu terdiri dari 2 orang atau lebih kayak gitu ya di mana ya ada yang ngomong dan ada yang mendengarkan. Jadi kurang lebih itu ya ada 3 komponen. Nah, nanti kita bakal bahas kira-kira gimana sih membuat media yang baik, terus gimana cara berbicara yang baik kayak gitu. Untuk menarik perhatian
dari audiens supaya ketika kita berbicara kita eh, audiens nggak bosen kayak gitu ya mendengar dari penjelasan kita kayak gitu. Dan ini pastinya bisa ya di-share ke teman-teman dari menti-mentinya kayak gitu ya untuk Fasil dan Asfas. Nah, jadi bagaimana sih cara membuat PPT yang baik? Dan di sini aku merangkum jadi 5 poin. Yang pertama yaitu kita rencanakan nih materi apa saja yang kira-kira bakal dibahas dalam PPT atau poster. Eh, Cuman kan kalau misalnya di Pratiga di tentang apa presentasi proposal karya tulis itu kan pasti udah ada template-nya ya. Dan teman-teman pasti udah pada tahu apa aja isinya untuk hasil asfas gini ya. Ada bab 1 yaitu latar belakang, tujuan, identifikasi masalah. Terus di bab 2 ada tentang tinjauan pustaka dan di bab 3 tentang metodologi penelitian. Dan tentunya di pas OAB itu eh, bab 1 sampai bab 5 ya dari latar belakang sampai kesimpulan. Dan itu pasti Fasil Asfas juga udah pada tahu nih kontennya apa aja buat di PPT gitu ya. Terus susun materi dalam poster atau PPT dengan urutan yang jelas, yaitu ya. Jadi eh, untuk misal di pas OAB presentasi eh, proposal full KTI-nya bab 1 sampai bab 5 pasti kan harus urutan ya, di mana tadi latar belakang dulu, terus kemudian bab 2, terus kemudian masuk ke metodologi penelitian, terus bagaimana langkah-langkah dari penelitiannya, terus hasilnya bagaimana, dan terakhir kesimpulan kayak gitu ya. Jangan eh, jangan acak kayak gitu urutannya. Terus kemudian atur desain yang diinginkan atau sesuai dengan materi yang ingin dibahas. Ini bebas ya dari teman-teman gitu ya mengatur bagaimana desainnya, terus ya desainnya sesuai dengan materi yang ingin dibahas. Dan pasti anak-anak atau menti dari Fasilaswas ini juga kreatif gitu. Biasanya buat ngedesain dari PPT yang ingin dipresentasikan. Nah, terus yang keempat ini pastikan slide tidak terlalu banyak dan menyesuaikan dengan waktu presentasi yang diberikan. Jadi eh, biasanya kalau di OAB itu kan presentasi paling 5 menit lah ya. 5 menit itu kan waktu yang emang cepet banget. Nah, teman-teman Fasilas ini bisa diawasin nih mentinya kalau buat PPT ya jangan 20 slide, 30 slide. Ya paling 10 atau 15 cukup lah buat eh, presentasi buat PPT presentasi gitu. Di mana 10 sampai 15 slide ini udah termasuk pembuka dan penutupnya. Jadi kenapa nggak banyak slide supaya ketika presentasi itu efektif, nggak apa ya, nggak cepet gitu, nggak ngegeser slide-nya gitu. Dimana kalau ngegeser slide-nya cepet, kecepetan gitu kan pasti orang juga audiensnya terdistraksi gitu ya. Kayak ini apa sih? Di slide-nya cepet banget kita pengen baca kayak gitu. Nah, yang terakhir pastikan tiap slide tidak terlalu banyak tulisan. Jadi diawasin ya mentinya supaya ketika buat PPT ini kalau bisa lebih banyakin gambar dan yaitu tiap gambar itu gambar atau data kalau bisa sudah mewakilkan apa yang ingin materi yang ingin disampaikan. Nah, ini ya contoh PPT yang jelek, kayak bahasa kasarnya jelek ya. Nah, di sini kalau kita lihat PPT-nya, ini tuh tulisannya agak nyaru gitu kan sama background di belakang. Background belakangnya warnanya terang, tulisannya juga warnanya terang putih gitu ya. Terus ini keramaian nih backgroundnya, bulat-bulat-bulat, terus ada animasinya juga nih 3. Ini kebanyakan buat apa kan? Kebanyakan kayak gini terlalu rame. Terus juga tulisannya kebanyakan juga nih. Orang juga bakal apa ya agak males gitu untuk membacanya. Kalau bisa dipersingkat gitu ya.
Dan kalau bisa bikin PPT yang sederhana aja gitu supaya jelas tulisannya. Nah, ini ya tulisan tidak kontras, disesuaikan juga template warnanya supaya warnanya itu nggak apa ya, nggak nyaru. Nah, ini manfaat dari PPT dan media visual lainnya. Jadi kalau misalnya teman-teman ya bidang teknologi, pendidikan yang memang pasti bakal ada gitu ya alat peraga atau alat-alat yang bakal ditampilin itu eh, penting banget gitu buat ditampilin karena ya ini manfaatnya pertama menarik perhatian dari audiens itu sendiri karena pasti audiens penasaran kan, wih alat apa nih? Pengen dong dijelasin. Terus yang kedua mempertahankan perhatian, terus menguatkan inti permasalahan. Terus yang keempat di sini ada mengilustrasikan dan memperkuat kata-kata yang diucapkan. Jadi kalau misalnya teman-teman menjelaskan bagaimana sih cara eh, alat kami atau media kami digunakan. Nah, kalau misalnya di PPT kan pasti orang masih bingung gitu ya, karena nggak dipraktekkan secara langsung. Ibaratnya masih teori lah. Ini gimana sih cara makainya? Udah dijelasin PPT, tapi saya belum paham gitu. Nah, kan dengan adanya alat atau media, jadi orang tuh paham. Oh, jadi begini cara makainya, dipraktekkan secara langsung di depan mata audiens. Nah, terus yang kelima, agar informasi tersampaikan dengan jelas. Nah, ini yang tadi ya, supaya audiens itu paham gitu kan bagaimana alat atau media atau dan lain-lain lah itu digunakan atau penjelasannya lah dapat tersampaikan dengan baik. Nah, selanjutnya yang terakhir membantu meningkatkan percaya diri dan ini pastinya ya kalau kita ada media visual atau PPT yang menarik pasti PD kita meningkat gitu. Orang bakal muji kita juga, wih bagus nih alatnya atau PPT-nya atau medianya. Nah, kita lanjut. Oke, di sini ada beberapa sikap gitu ya dalam presentasi. Ini mungkin berdasarkan best experience dan mungkin ngelihat juga dari bagaimana menti-menti atau ya menti-menti sebelumnya di tahun-tahun sebelumnya itu presentasi gitu ya. Yang pertama di sini berdiri tegak gitu ya. Jadi teman-teman Fasil Aswas bisa nih disampaikan ke menti-mentinya supaya kalau presentasi itu yang tegak badannya supaya terlihat percaya diri gitu ya. Panelis tuh atau audiens juga ngelihat kayak nggak lemes gitu, ngeliat orangnya nggak lemes. Terus yang kedua, mata melihat ke arah audiens. Nah ini, jadi ketika presentasi itu eh, seorang presenter ya harus melihat ke arah audiens agar si audiens ini merasa dipedulikan gitu, merasa dinotis oleh si pembicaranya. Cuman kan kadang kalau misalnya kita atau orang presentasi itu kan melihat audiensnya pasti jadi gugup gitu ya. Nah, kalau bisa jangan ngelihat matanya, tapi cukup ngelihat misalnya jidatnya atau rambutnya, atau ngelihat benda-benda yang ada di dekat audiensnya. Jadi kan seolah-olah audiens itu ngerasa kayak diperhatikan gitu. Terus berbicara dengan lantang dan jelas, supaya apa yang dibicarakan itu dapat tersampaikan dengan baik. Nah, ini penting ya supaya kalau ngomong tuh ketika presentasi yang jelas, yang lantang, dan kalau bisa jangan buru-buru ya, meskipun memang waktu presentasinya sedikit, ketika pra OAB atau pas OAB itu ya kalau bisa jangan terlalu cepat kayak gitu. Nah, ini tantangan juga sih untuk baik Fasil Asfas maupun mentinya gitu ya. Gimana cara membuat presentasi itu tersampaikan secara seluruhnya materinya gitu ya, karya tulisnya, tapi dengan waktu yang singkat dan dengan berbicara yang jelas kayak gitu. Tidak cepat-cepat, tidak buru-buru. Nah, terus yang ketiga, jangan terlalu banyak gerakan supaya audiens tidak terdistraksi. Misalnya kalau presentasi
gerakan tangannya kebanyakan gitu ya, gini gini gini. Nah, itu kan audiens juga pasti bakal ngeliat ini apa sih, tangan banyak banget geraknya gitu. Terus ya selain jangan terlalu banyak gerakan juga jangan terlalu banyak pindah-pindah tempat gitu ya. Kalau pindah-pindah tempat boleh, tapi jangan terlalu banyak gitu. Jangan baru pindah, pindah lagi, baru pindah, pindah lagi. Nah, itu kan audiens juga malah fokusnya ke gerakan, bukan ke materi yang dijelasin. Terus selanjutnya atur intonasi suara supaya penyampaian materi tidak membosankan. Nah, ini. Jadi ketika teman-teman atau nanti mentinya presentasi itu kalau bisa intonasi suaranya diatur. Dimana kalau misalnya eh, misal nih latar belakang ini misal latar belakangnya ada unsur-unsur sedihnya gitu ya di dalam suatu kalimat. Nah, itu intonasinya sedih. Terus misal ada data dalam suatu latar belakang, ada data nih. Nah, itu kalau bisa data itu ditekankan gitu intonasinya supaya audiens atau panelis itu notice gitu dengan data yang disampaikan. Terus terakhir jangan lupa senyum. Nah, ini senyum ini menghindari kita dari rasa gugup dan membuat audiens nyaman. Jadi kita juga dilihat sama audiens itu kesannya nggak jutek atau nggak judes atau dan lain sebagainya gitu ya. Dan supaya juga nggak kelihatan gugup gitu. Nah, mungkin ini ya 6 dari sikap dalam presentasi. Oke, terus bagaimana ketika kita berbicara saat presentasi? Di mana eh pasti banyak orang gitu kan yang ketika berbicara saat presentasi itu gugup, termasuk ya aku gitu. Ya walaupun udah sering presentasi juga tetap aja bakal ada rasa gugup. Nah, yang pertama di sini kita yakinkan audiens terhadap materi yang disampaikan berdasarkan data yang ada. Jadi kalau kita atau nanti mentinya presentasi itu kalau bisa lebih banyakin datanya supaya yang disampaikan itu yakin gitu. Dan audiens juga percaya apa yang disampaikan. Nah, ini tekankan bagian yang penting, bisa dengan cara memperlambat intonasi suara dan penegasan. Nah, ini tadi ya yang udah aku jelasin di slide sebelumnya, supaya notice dari panelis maupun audiensnya. Nah, terus berikan hook saat presentasi agar audiens tertarik dengan topik yang akan dibahas. Nah, ini penting ya. Bebas sih, ini sebenarnya opsional, mau pakai hook, mau enggak, dalam presentasi itu bebas. Jadi hook itu misal, kalau misalnya di awal-awal dikasih sebuah pertanyaan nih. Misalnya, tahukah kamu bahwa tahu putih memiliki kandungan bla 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 bla. Nah, itu. Terus dijelasin eh, berdasarkan data dari ini bahwa tahu putih dapat meningkatkan kepercayaan diri. Nah, kayak gitu kan audiens juga wah notice nih di awal ada hook kayak gitu. Ya, teman-teman bisa lah tampil beda gitu ya ketika mentinya presentasi gitu kan dimana kalau yang kelompok lain presentasinya ya gitu-gitu aja mungkin dari teman-teman nih Fasil Asfas bisa nih satu atau dua kelompok ada yang berbeda gitu kan ketika mentinya presentasi itu pasti bakal jadi nilai tambahan sih mungkin buat panelis. Terus kurangi fokus melihat ke PPT karena terkesan presenter tidak menguasai materi. Nah, ini ya eh jadi kalau yang aku lihat gitu ya dari sebagian dari menti-menti yang tahun lalu maupun yang 2023 itu kadang masih fokus gitu melihat ke PPT. Jadi tuh kalau ketika presentasi liatin panelisnya, liatin lawan bicaranya karena kita sedang berbicara dengan lawan bicara kita bukan dengan PPT-nya gitu. Jadi memang
supaya ngurangin ngelihat PPT itu kadang memang harus dihafal teksnya atau harus dikuasai dulu materi atau karya tulisnya. Nah, ini ya yang terakhir, gunakan bahasa yang baku dan formal. Bahasa-bahasa yang memang sesuai KBBI gitu. Nah, ini hal yang umum terjadi saat presentasi di Pratiga dan pas OAB berdasarkan experience atau apa yang aku lihat gitu ya. Nah, ini kan problemnya waktu presentasi yang sedikit, terus banyak konten yang belum dijelaskan. Karena waktunya sedikit, banyak konten yang belum dijelaskan. Terus orang yang mempresentasikan juga terlalu banyak gitu kan. Biasanya satu kelompok bisa 10 orang atau 15 orang. Nah, itu kan kesannya ya sebenarnya cukup banyak gitu kan orangnya. Terus terdistraksi karena melihat audiens. Nah, ini aku pas dulu ketika OAB 2022 juga sempat terdistraksi ketika presentasi, masih ingat banget itu, gugup banget buat presentasi ya, liatin sama panelis, liatin sama eh, audiens dari kelompok lain karena emang itu first time juga aku presentasi karya tulis ilmiah karena dulu SMA belum pernah presentasi karya tulis. Terus gugup nih kan, karena dari distraksi ini melihat audiens berubah jadi gugup. Nah, karena gugup ini jadinya terlalu banyak kalimat pengisi kayak nah, terus gitu dan lain sebagainya. Mungkin aku juga sekarang masih banyak ya kalimat pengisinya. Itu perlu dievaluasi sih. Terus, nah solusinya dari masalah pasti ada solusinya. Atur waktu seefisien mungkin. Jadi karena waktu presentasi yang sedikit, diatur nih waktunya, dibagi-bagi waktunya kira-kira 1 menit pertama mau bahas apa. Misalnya 1 menit pertama mau bahas latar belakang dulu, terus 3 menit misal atau 1 menitnya mau 1 menit latar belakang, terus 1 menit bahas bab 2, 1 menit bahas bab 3, 1 menit bahas kesimpulan dan 1 menit penutup misalnya kayak gitu ya. Atau kalau aku kemarin pas di Pratiga OAB aku nggak ngebahas tentang bab duanya atau studi literaturnya gitu ya. Jadi dari latar belakang tujuan langsung ke bab 3-nya kayak gitu. Jadi supaya efisien aja waktu yang kita gunakan. Terus cukup jelaskan hal-hal yang intinya saja. Nah, ini ya supaya eh ya langsung to the point lah, jangan supaya apa ya, supaya informasi atau ide-ide yang ingin dijelaskan itu langsung tersampaikan gitu. Nah, terus tentukan perwakilan yang akan presentasi. Nah, ini yang aku lakuin pas jadi Fasil tahun lalu supaya siapa nih perwakilan yang presentasi supaya nggak semuanya gitu ya. Supaya indah apa ya? Ya supaya nggak ya supaya efisien lah, supaya efektif kayak gitu. Dan tapi tanya jawabnya itu semua menti ya harus tanya jawab kayak gitu. Kalau presentasinya perwakilan tapi tanya jawabnya semuanya. Jangan yang perwakilan itu, yang presentasi itu perwakilan tapi yang tanya jawabnya juga perwakilan kayak gitu. Jangan kayak gitu. Karena itu masuknya ke kerjasama tim. Nah, terus jangan menatap mata audiens. Nah, ini tadi ya yang aku jelaskan di slide sebelumnya. Kalau bisa sih jangan menatap mata audiens, tapi menatap apa, misal ya kan tadi ya jidatnya dan lain-lain kayak gitu. Terus atur fokus terhadap apa yang disampaikan. Jadi kita gugup itu karena kadang kita berpikir kalau orang lain itu akan ngejudge kita gitu. Atau mungkin itu dari pikiran dasar kita gitu ya. Aduh, orang lain bakal ngomong apa nih tentang apa yang aku sampaikan kayak gitu ya. Nah, ini perlunya apa ya, mengubah mindset kita gitu ya supaya kita ini nggak gugup ketika presentasi. Ya kita pede aja, kayak kita presentasi sekarang, orang lain itu sejam atau 3 jam atau besoknya juga nggak akan inget presentasi kita itu kayak gini gitu.
atau kalau misalnya ada kesalahan juga nggak bakal inget, kecuali memang kesalahan yang fatal gitu ya, baru bisa jadi orang itu bakal ingat terus gitu. Ya selama nggak ngelakuin kesalahan yang fatal sih ya aman-aman aja. Ini ya, terus yang terakhir sering melakukan latihan. Itu penting karena eh, apa ya quotes-nya ya, lupa. Oke, kita lanjut aja. Nah, di sini ada strategi gitu dari presentasi. Jadi kalau hasil asfas nih, kalau bisa ketika latihan presentasi itu H-3 gitu ya sebelum pra OAB. Maksudnya H-3-nya itu apa ya? Ya maksimal, iya maksimal lah ya, maksimal H-3 itu udah presentasi gitu ya sebelum pas OAB atau sebelum pra OAB 3 gitu. Cuman kan kadang walaupun ini apa ya, kita udah ngerencanain H-3 sebelum hari H-nya, tapi kadang kan suka ada kayak apa ya, karya tulisnya itu belum selesai gitu. Ya, tapi ini berlaku buat di pra OAB ya, karena kalau di pas OAB kayaknya nggak mungkin H-3 sebelum presentasi itu di apa ya latihan, karena kan ya ngambil data hari itu juga ya. Nah ini paling poin nomor satu ini cocok buat di pra 3 OAB aja kayak gitu. Terus yang kedua, catat waktu saat berlatih. Nah ini ya penting buat dicatat supaya ketika presentasi itu tidak kelebihan waktu. Nah terus kemudian yang ketiga, catat pertanyaan kira-kira apa aja nih yang keluar dari panelis nanti. Nah biasanya panelis itu ya nanyanya soal latar belakang, kenapa milih penelitian ini, judulnya ini, dan bukannya ini udah ada idenya gitu, bukannya ini sudah pernah diterapkan gitu dan lain sebagainya. Dan biasanya yang ditanyain juga tentang metode pengambilan datanya kayak gitu ya, tentang metode, terus bagaimana pengolahan datanya. Mungkin ini aku yang tekno ya. Terus bagaimana mekanisme cara kerja alatnya, terus biasanya juga lebih detail lah kalau tekno tentang alatnya gitu, bakal lebih dalam biasanya. Tergantung panelis sih, kalau panelisnya jago di bidang apa yang eh, teman-teman sampaikan gitu ya, teman ide dari judul penelitian dari teman-teman itu biasanya bakal diulik lebih dalam sama panelis yang udah ahli di bidangnya gitu. Contohnya misal IoT, misal ada panelis IoT nih yang ahli di IoT itu bakal ditanya lebih dalam. Terus empat, yang terakhir, jangan latihan ketika 1 jam sebelum presentasi. Nah ini eh, yang biasa aku lakukan gitu ya, supaya kalau ketika udah 1 jam atau beberapa menit sebelum presentasi itu ya udah relax aja supaya kita nggak panik atau gugup ketika presentasi. Oke, nah ini terus selanjutnya ada sesi tanya jawab gitu kan, setelah presentasi ada sesi tanya jawab. Yang pertama, hindari kata mungkin, bisa jadi, dan lain-lain yang membuat jawaban tidak terasa yakin. Nah ini ya, eh, bisa dihindari gitu kata-kata yang memang apa ya membuat apa yang kita sampaikan itu tidak yakin, atau yang mentinya itu yang menti sampaikan itu tidak yakin, karena balik lagi ini tuh kalau misalnya ada kata-kata ini yang keluar itu bisa jadi bahan serangan juga buat panelis nanti. Terus yang kedua, jawablah pertanyaan berdasarkan data yang ada. Jadi jangan ngasal ya jawabnya, jadi harus berdasarkan apa yang data yang ada yang ditulis di karya tulis teman-teman gitu ya. Jangan menyimpang ke arah yang lain. Nanti panelis nanya, misal mentinya jawab dengan data misal yang lain gitu. Bisa jadi panelis nanya, ini kamu jawab data dengan ini, tapi kalau saya lihat tidak ada di karya tulisnya. Nah itu kan jadi skakmat gitu. Mentinya juga panas dingin itu kalau ditanya kayak gitu. Terus yang ketiga, tetap tenang ketika sesi tanya jawab agar dapat menjawab dengan benar. Nah ini ya penting supaya tenang gitu ketika sesi tanya jawab. Yang keempat, hindari kata-kata yang terus berulang seperti izin menjawab. Nah, ini kan biasanya kalau yang aku lihat setelah dikasih pertanyaan selalu bilangnya izin menjawab, izin menjawab, izin menjawab. Padahal kan ya pasti panelis
mengizinkan kan buat menjawab. Masa dikasih pertanyaan nggak dijawab gitu kan? Masa panelis ngasih pertanyaan terus nggak diizinin buat ngejawab, buat apa ya kan? Jadi ibaratnya terlalu banyak basa-basi gitu ya. Jadi langsung aja nanti mentinya suruh to the point jawabnya langsung aja, nggak usah pakai izin menjawab kayak gitu. Terus yang kelima, jika tidak tahu jika tidak tahu dengan jawabannya, maka jawab aja nggak tahu dengan bahasa yang sopan dan halus kayak gitu. Jadi supaya kesannya nggak sok tahu, karena itu juga yang sering disampaikan oleh para panelis ya. Kalau emang nggak tahu, jangan sok tahu kayak gitu. Terus kesannya malah ya gitulah. Nah, kayak mungkin itu ya yang aku sampaikan. Kalau misalnya teman-teman ya mungkin mau ada sharing-sharing tentang bagaimana jadi fasil dan lain sebagainya, boleh banget. Aku kembalikan kepada moderator. Ya, baik. Terima kasih banyak nih Kak Kotro. Luar biasa banget pemaparannya dan super informatif kalau ya aku karena banyak banget hal-hal yang baru aku ketahui gitu. Oke, gimana nih kakak dan teman-teman Fasil Asfas setelah pemaparan tadi kira-kira udah paham dan udah siap belum ya untuk mempersiapkan mentinya? Atau kalau ingin belum siap atau ingin bertanya, tentu saja kita akan membuka sesi diskusi bersama. Jadi teman-teman yang ingin bertanya, boleh banget langsung disampaikan melalui kolom chat atau bisa bertanya langsung nih dengan resen dan mengaktifkan mikrofon. Mungkin tanya jawab untuk sesi pertama izin saya dong, satu dua tiga ya. Yang ingin bertanya bisa izin oh, satu dua tiga. Apakah ada yang ingin bertanya? Apakah saya Oke, masuk ke sesi tanya jawab. Masih masuk, teman-teman. Mungkin ada yang ingin bertanya. Bisa langsung resen. Oke, mungkin sambil menunggu ya, Kak. Mungkin bisa gitu ya, kasih ketika kakak jadi fasil gitu. Menghadapi panelis-panelis yang luar biasa. Gimana sih kakak nyemangatin menti-mentinya gitu ya, Kak. Untuk presentasinya, ayo jangan gugup. Dan itu gimana sih, Kak? Bisa tuh kasih tips and triknya. Oke, gimana ya? Memang panelis di Tekno itu ngeri-ngeri sih tahun lalu. Bahkan di pas OAB juga sampai 5 panelis ya. Padahal kan 3 panelis ya. Ini bisa nyampe 5, bisa nyampe 6. Wah, kacau sih. Paling apa ya? Cara nyemangatin mentinya ya kadang kita bilang aja sih ke mentinya kayak ya ingetin eh kalau ya sesuai sama yang tadi aku sampaikan ya. Kalau misalnya memang nggak tahu, jawab aja nggak tahu. Terus eh jawab apa? Jangan gugup, santai aja. Terus pelan-pelan aja presentasinya dan mungkin sedikit omelan juga gitu ya supaya eh apa ya kayak gitu. Emang harus kadang dikasih agak keras gitu biar ketika presentasi ini nggak gugup Lalu kayak gitu. kalau boleh tahu kakak pas latihan sama mentinya gitu, itu susah banget gak kak untuk ngatur-ngaturnya kayak harus gini ya gitu. Kan menti-mentinya beda-beda pasti orang. Susah sih nggak terlalu ya. Apa ya? Ntar ingat dulu. Kayaknya nggak terlalu susah sih. Kalau aku ya mungkin aku lebih nyuruh ke mereka latihan mandiri aja. Nanti pas di Hamin berapanya baru eh, latihan presentasi lagi supaya aku lihat nih kira-kira gimana presentasinya gitu. Sini tahu gimana ya? Kayaknya lupa deh. Ingatnya cuma pas dibantai sama panelis saja.
Wah, itu ingatan yang sangat mendalam banget ya, Kak. Iya di pas OAB emang kacau nih panelisnya. Oh iya sih, emang kalau di bidang teknologi, teknologi kayak wow banget sih Kak untuk panas-panas. Nah, ini Oke, siap-siap ya teman-teman Fasil Aspas ya. Tekno ya buat di plat oke. 3 sama di pas. Ini disemangatin ya untuk Fasil Aspas Tekno khususnya. Oke, mungkin masih buka sesi tanya jawab nih teman-teman yang mau bertanya boleh banget langsung. Oke, ada nih Bang pertanyaan masuk dari Savana nih. Bang Otron izin tanya, kan presentasinya, kan yang presentasi Menti ya? Nah, kalau di hari H sebagai mentor tuh harus gimana ya? Apa kita bisa bantu sedikit atau nyemangatin aja? Boleh dijawab dulu nih Kak Otron. Nah kalau itu boleh bantu-bantu dikit. Misal ketika sebelum presentasi itu ada kendala, misal dari PPT yang mau dia share screen atau misal kalau di pas OAB alatnya ada yang apa ya, ada yang kurang berfungsi atau ada yang ya ada yang kurang berfungsi gitu ya. Nah mungkin Menti atau Fasil bisa bantuin gitu buat nyelesain kendalanya. Nah itu di Tekno kalau nggak salah tahun lalu gitu si Habib kayak pas aku lihat, Habib maju buat bantuin ketika si Mentinya itu mau nampilin atau mau presentasiin alatnya gitu. Terus biasanya kalau ditanya jawab ya Fasil suka ikut ditanyain gitu ya sama panelisnya. Nah itu siap-siap aja. Fasil sih, Aswas mah jarang ditanyain. Jadi ya Fasil siap-siap ditanyain ntar sama panelis. Oke, apakah sudah cukup Bang untuk jawabannya? Atau ada tambahan lagi? Ya udah cukup itu aja sih. Ah, Gimana Savana, apakah sudah terjawab? Diam, Apa Savana, Semangat. semangat aja ya Savana. nggak tahu, bingung bang. Savana bahasa ya? Iya bang. Ya bahasa mah aman lah kayaknya. Allah. Oke, ada pertanyaan masuk lagi nih Bang. Dari Audrey dulu. Perkenalkan aku Audrey sebagai Aspas. Izin bertanya Kak, jika nanti saat presentasi kita sudah latihan semaksimal mungkin, tapi pas presentasi hari H kita nggak bisa capai target waktu. Nah, sebaiknya apa yang harus kita lakukan kayak pencegahan gitu, juga penanggulangan gitu. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin bisa dijawab nih. Kalau kayak gitu ya, ketika memang apa sebelum hari H udah ternyata pas nih waktunya, tapi pas di hari H, wah ternyata kelebihan waktunya. Nah itu paling langsung aja ditutup, langsung ngucapin terima kasih ke audiens, ke panelis, terus ke teman-teman kelompok lainnya kayak gitu ya. Misal ketika di hari H ini masih bab 4 gitu ya, masih menjelaskan eh, tentang apa hasil penelitiannya atau ya hasil penelitiannya gitu ya. Ternyata pas ngejelasin hasil penelitian waktunya udah habis. Ya udah langsung aja di cut, langsung ngucapin, baik, saya ucapkan terima kasih kepada panelis dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah itu kan biar apa ya, ya biar nggak molor gitu waktu presentasinya. Dan pasti kadang panitia atau MC-nya suka langsung motong juga kalau misalnya waktu presentasinya itu udah habis. Kecuali kalau emang panelisnya itu minta ngelanjutin aja presentasinya gitu ya, itu baru beda. Nah, mungkin itu bisa dijelasin sih ke teman-teman mentinya gitu. Kalau waktunya habis ya udah langsung aja diselesain. Baik. Gimana Kak Audrey, apakah sudah menjawab? Mungkin sambil menunggu Kak Audrey, kita next ke pertanyaan. Dari Naya Ajeng, tadi sudah dijelasin kalau misal menti
nggak tahu jawabannya ya sebaiknya jujur bilang nggak tahu. Tapi kalau misalnya Menti udah berusaha jawab, ternyata jawabannya kurang tepat dan akhirnya buat bumerang sendiri, kira-kira gimana ya Kak tips nanggepinnya? Oke, mungkin bisa dijawab nih Kak. Oke, tips buat nanggapinnya ya, buat jadi orang sendiri. Em, Paling kayak kita berusaha apa ya, diplomatis aja sih. Baik, maaf atas mungkin atas kekeliruan, baik maaf atas kekeliruan data yang kami sampaikan. Kami untuk berikutnya kami akan mencoba untuk mengecek kembali data tersebut. Nah, itu bisa sih kayak seolah-olah apa ya? Ya daripada kita bingung kan jawab yang lain, kadang aku ngelakuin itu juga sih di beberapa presentasi. Nah, gimana Naya? Apakah sudah terjawab? Sudah, makasih Bang Kotrun. Oke, baik. Lanjut ke Amanda Nurifah. Bang, misal presentasi tiba-tiba ngeblank lupa skrip. Itu buat kembali fokusnya baiknya gimana ya Bang? Cara menanggulangi rasa paniknya gitu. Oke, mungkin saya jawab nih. Nah, ini ya cara menanggulangi rasa panik. Sebenarnya kalau lupa, misal lupa skrip, nah ini penting ya supaya intinya itu bisa paham dulu dengan karya tulis yang dibuatnya gitu ya, supaya kalau ketika lupa skrip, nah bisa bisa improvisasi gitu, bisa terus ngelanjutin. Jadi cukup ngeliat PPT, improvisasi, nah terus bisa ngelanjutin presentasinya. Terus cara menanggulangi rasa paniknya bisa jeda dulu sebentar, misal 2 atau 3 detik lah gitu, supaya redamin rasa panik gitu. Nah ini juga, nah itu yang sebenarnya penjelasan tadi itu yang aku lakuin ya, karena pernah aku presentasi buat skrip, ya udah buat skrip terus gak aku hafalin, tapi karena udah paham konsepnya ya udah aku improvisasi dari awal sampai akhir, dan kadang juga suka lupa gitu. Tapi ya gitulah, harus paham dulu sama eh, apa yang mau disampaikan. Gimana Amanda? Oke, siap. Oke Bang. Oke teman-teman, masih ada waktu nih untuk sesi tanya jawab. Kira-kira masih ada yang ingin bertanya lagi? Bisa langsung resen atau bisa langsung kirim ke kolom chat nih. Pertanyaannya biar dibacakan juga. Ini mah Ya fasilitas-fasilitasnya mungkin udah pada ini nih, udah pada jago nih buat presentasi. Ada Nara, ada Wisnu yang udah jago nih. udah siap. Savana juga jago. Oke, teman-teman masih ada yang ingin bertanya? Oke, baik. Mungkin teman-teman yang masih memikirkan pertanyaannya atau ingin bertanya langsung ke Kak Kotrun kayaknya lebih enak itu kali ya. Mata ke mata bisa langsung nih ya. Nanti dilanjutkan ke sesi tanya jawab Kak Kotrun langsung. Oke, karena sesi tanya jawab sudah selesai, mungkin teman-teman terima kasih banyak yang sudah berpartisipasi aktif untuk bertanya dan terima kasih juga nih kepada Kak Kotrun atas jawaban-jawaban kerennya, best banget ya gitu. Nah, sebelum kita mengakhiri sesi diskusi ini, izinkan saya untuk menyampaikan kesimpulan terlebih dahulu. Baik teman-teman, Fase Asfas, kesimpulan yang bisa kita ambil dari presentasi, teknik presentasi gitu ya. Presentasi itu bukan sekedar berbicara di depan audiens, melainkan seni menyampaikan gagasan secara jelas, menarik, dan meyakinkan. Seorang presenter yang baik mampu mengatur materi, media, sikap, dan cara berbicara agar pesan tersampaikan secara efektif. Agar presentasi berhasil, diperlukan perencanaan yang matang, mulai dari menentukan materi utama, menyusun atur logis, hingga mendesain slide yang ringkas dan menarik secara visual.
Penggunaan media seperti PowerPoint itu berfungsi bukan untuk menjejalkan teks, tapi untuk memperkuat pesan dan menarik perhatian audiens. Selain itu, sikap dan ekspresi presenter berperan besar dalam membangun kredibilitas kotak mata, postur tubuh yang tegak, intonasi suara yang bervariasi, serta senyum yang tulus untuk membuat audiens lebih terhubung dan lebih nyaman. Dalam sesi bicara dan tanya jawab, presenter harus menunjukkan penguasaan materi dan kepercayaan diri tentunya, menjawab berdasarkan data, serta menghindari kata-kata yang tidak meyakinkan. Kesiapan pun menjadi kunci utama karena latihan yang terencana, khususnya tadi seperti yang dibilang ya H-3 sebelum presentasi akan minimalisir rasa gugup dan meningkatkan performa. Secara keseluruhan, keberhasilan presentasi itu tidak hanya diukur dari seberapa baik sih isi yang disampaikan, tapi juga seberapa besar sih dampak dan pemahamannya tertinggal pada audiens. Dengan teknik, latihan, dan sikap profesional yang tepat, serta presentasi dapat menjadi momen komunikasi yang berkesan dan inspiratif. Baik, mungkin itu saja kesimpulan yang bisa saya sampaikan. Sebelum kita akhiri sesi kali ini, saya izin memberikan sedikit kenang-kenangan nih untuk Kak Kotron. Dipersilakan kepada kakak panitia yang bertugas bisa ditampilkan sertifikat. Baik. Sertifikat dengan nomor 014 garing ser garing orbit PMWJ garing 9 garing 2025 dengan bangga diberikan Muhammad Fahrunada Mursida APMM sebagai pemateri dalam kegiatan sekolah 3 fase asfas yang diselenggarakan oleh orientasi anggota baru kelompok peneliti muda Universitas Negeri Jakarta, Jakarta 12 Oktober 2025. Ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Jakarta serta Ketua Pelaksana UAB 2025 Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta. Mungkin untuk selanjutnya ada sesi dokumentasi. Sejam terbaik Akotron, saya izin untuk menghitung. Satu, dua, tiga. Baik, sekali lagi. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih kepada panitia yang sudah membantu dan mohon diterima ya Kak sertifikatnya. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Kak Patron. Apabila kakak memiliki kesibukan lain, dipersilakan untuk meninggalkan ruang Zoom. Namun apabila kakak ingin membersamai kami hingga akhir, juga dipersilakan. Terima kasih Kak Patron atas para materi yang sangat informatifnya. Baik, saya ucapkan, saya cukupkan sampai di sini. Saya selaku moderator pamit undur diri. Terima kasih, saya kembalikan lagi kepada kakak MC. Baik, terima kasih banyak kepada Kak Raihana selaku moderator dan terima kasih juga kepada Bang Kotrun selaku pembicara kita pada hari ini. Wah, keren banget ya. Materi kita pada pagi hari ini tentunya banyak banget insight baru yang kita dapatkan mengenai teknik presentasi yang nantinya akan kita bisa sampaikan juga cara-caranya kepada peserta OABKPM. Nah, selanjutnya untuk Kak Raihana, jangan kemana-mana dulu nih Kak. Karena kita ada oleh-oleh dari panitia berupa sertifikat. Kepada kakak moderator, boleh ditampilkan sertifikatnya. Baik, sertifikat dengan nomor 015 garis miring ser garis miring OAB KPM UNJ garis miring 9 garis miring 2025 dengan bangga diberikan kepada Karaihana Aulia Syifa APMM sebagai moderator dalam kegiatan sekolah 3 Fasil Aspas yang diselenggarakan oleh orientasi anggota baru kelompok penelitian muda Universitas Negeri Jakarta di Jakarta tanggal 12 Oktober 2025 yang ditandatangani oleh Ketua Umum Kelompok Peneliti Muda Universitas Negeri Jakarta Kak Muhammad Habib Alvin Nurrahman dan Ketua Pelaksana OAB 2025 Muhammad Fikri Ardia Saputra. Nah, ini boleh diterima ya Kak untuk sertifikatnya dan sebelum itu eh, kita dokumentasi dulu. Boleh diberikan senyuman terbaiknya di Karai. Oke, aku pandu ya. Satu, dua, tiga.
Oke, boleh sekali lagi nih, Kak. Satu, dua, tiga. Baik, terima kasih Kak Hana. Semoga sehat selalu dan sukses selalu ya Kak. Nah, untuk selanjutnya nih, kita akan beralih ke agenda kita selanjutnya yaitu dokumentasi akhir. Kepada kakak-kakak Fasil Aspa sekalian diharapkan untuk segera mengaktifkan fitur kameranya. Aku tunggu hingga pukul 10:05. Oke, baik kita langsung aja untuk memulai dokumentasi akhir. Untuk slide pertama, aku hitung, aku ambil ya. Satu, dua, tiga. Oke, untuk selanjutnya satu, dua, tiga. Baik, terima kasih. Nah, udah nggak terasa ya, kita udah di penghujung acara. Terima kasih kepada teman-teman Kakak Fasil Asfas yang telah mengikuti rangkaian acara pada sekolah 3 Fasil Asfas pada pagi hari ini. Dan aku izin mengingatkan juga, jangan lupa untuk melakukan presensi sekolah 3 Fasil Asfas. Untuk linknya berada di kolom chat. Dan semoga ilmu yang tadi diberikan dapat bermanfaat untuk kita dan nantinya mente-mentinya dan bisa menambah wawasan ilmiah serta dapat menginspirasi untuk lebih berkembang dan memajukan penelitian di Indonesia. Karena kita mengawalinya tadi dengan doa, alangkah baiknya kita juga mengakhiri acara kita pada hari ini dengan doa. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing, berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Karena kita sudah berada di penghujung acara, saya Syifa Kalistandayani selaku Master of Ceremony dan seluruh panitia yang bertugas pamit undur diri. Saya mewakili teman-teman panitia lainnya ingin memohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam hal perkataan atau perbuatan selama berlangsungnya acara Sekolah 3 Fasil Asfas. Hari ini kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kakak Fasil Asfas semua. Semangat semuanya.